Siapakah Ali Imran yang namanya ada di surat ketiga Al-Quran? Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 33 dan 34. Keluarga Imran ini disebutkan di dalam Al-Quran dan dijadikan nama dari surat ketiga di Al-Quran. Tentunya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama keluarga Imran dalam satu surat, kecuali jika keluarga ini memiliki keistimewaan. Lalu, siapakah sebenarnya keluarga Ali Imran yang diabadikan sebagai surat dalam Al-Quran? Mari kita simak sampai habis untuk mengenal sosok keluarga Imran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa Ali Imran yang dimaksud adalah ayahnya Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Karena di surat Ali Imran Allah berfirman setelah disebutkan keluarga Imran, lalu langsung dilanjutkan dengan keluarga Maryam dan Isa alaihi salam. Imran bukanlah seorang nabi, melainkan Imran ini hanyalah sosok orang yang taat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran juga merupakan sosok orang yang soleh di kalangan Bani Israel. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah binti Fakut. Hannah mempunyai saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabi Zakaria alaihi salam, sehingga Maryam adalah keponakannya. Nabi Zakaria dikenal sebagai ahli ilmu yang tinggal di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Suatu ketika, Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Dirinya melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Hal itu membuat timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi dan berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Tetapi saat itu, usianya Hannah sudah sangat tua dan sudah tidak memungkinkan untuk punya anak lagi dikarenakan sudah dalam masa menopause. Kemudian Hannah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memiliki anak. Allah langsung mengabulkan doanya hingga pada akhirnya Hannah pun haid. Setelah ia selesai masa haid, kemudian suaminya menggaulinya dan ia pun hamil. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah dan bernazar agar apa yang ada di dalam perutnya akan menjadi pelayan di Baitul Maqdis, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis, maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah semata semasa hidupnya. Hal itu merupakan ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sudah melahirkan, Hannah pun melahirkan seorang bayi, bukan seorang laki-laki, namun perempuan. Kemudian Hannah memberi nama Maryam. Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Semasa di kandungan, Hannah berdoa kepada Allah untuk melahirkan bayi laki-laki, sebab bukan karena tidak bersyukur, namun lebih menganggap jika laki-laki lebih cocok menjadi sosok pengurus Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 36. Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan.
Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Keistimewaan keluarga Imran tak berakhir sampai di situ. Allah pun menjawab bahwa Maryam bukanlah anak yang biasa. Allah mengirimkan Nabi Zakaria untuk memeliharanya, disebabkan ayahnya Imran telah meninggal sejak Maryam masih di dalam kandungan. Maka Allah pun senantiasa melimpahkan rezekinya dengan makanan yang Allah kirimkan untuk Maryam, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37. Dia Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa dan seumur hidupnya hanya untuk ibadah dan tidak menikah. Seluruh orang di Baitul Maqdis pun tahu jika Maryam merupakan sosok yang sangat taat dan solehah. Hingga suatu ketika, Maryam keluar dari Baitul Maqdis dan hendak melakukan ibadah. Allah mengirimkan malaikat Jibril dan menjelma seperti pria yang sangat tampan dengan maksud untuk menggoda Maryam dan membawanya ke tempat yang sepi. Namun, Maryam dengan ketaatan berkata jika dirinya berlindung kepada Allah dari gangguan pria tersebut. Akhirnya, Jibril pun mengaku sebagai utusan Allah dan mengabarkan jika Maryam akan segera diberikan seorang anak. Maryam, wanita suci, dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu seorang nabi. Maryam yang dikenal solehah tiba-tiba diberi ujian yang luar biasa, di mana ia mengandung tanpa suami dan melahirkan seorang bayi yang dikenal sebagai Nabi Isa alaihi salam. Namun, Maryam tetap tawakal kepada Allah dan percaya jika apapun itu adalah yang terbaik baginya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 12. Demikian pula Maryam, putri Imran, yang memiliki kehormatannya. Lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang taat. Sudah dijelaskan tadi bahwa Imran ini bukan nabi ataupun rasul, namun beliau bisa dianugerahi seorang putri yang hebat, yang kemudian juga melahirkan seorang putra yang istimewa, yakni Nabi Isa alaihi salam. Inilah mengapa keluarga Imran menjadi sosok yang diabadikan dalam Al-Quran, karena berhasil membangun tarbiyah usariyah, tarbiyah yang membangun keluarga dan cita-cita mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.